Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Kebahagiaan akhirat. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya tinggal 7 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita jemaah. Nah, tafadhol jemaah. Ustaz. Nah. Bismillah. Tadi sempat dibahas terkait membebaskan budak ya Ustaz. Nah. Sebenarnya di zaman sekarang itu sebenarnya perbudakan masih ada atau tidak ya Ustaz? Nah, jemaah. Artinya kalau misalnya tidak ada, apakah syariat tentang membebaskan budak ini sudah tidak berlaku lagi gitu ya? Padahal di beberapa kafarat dalam Islam itu adalah salah satunya membebaskan budak gitu ya. Berikutnya mungkin masih terkait perbudakan seperti dalam surah Al-Mu'minun ya, illa ala aswajihim aw malakat aymanuhum. Artinya di situ apakah artinya selain istri, budak itu boleh digauli? Mungkin seperti itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya adalah memerdekakan budak. Kemudian sekarang di zaman kita kan nggak ada perbudakan gitu, nggak ada perbudakan. Apakah syariat tersebut akan hilang? Kita katakan lah. Karena Nabi SAW mengatakan nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dan di sana ada masih perbudakan di sana. Ada masih perbudakan. Itu yang kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya, apakah budak ini halal? Maka kita katakan iya, dia halal ketika ada istri, kemudian ada budak, antum bisa berhubungan dengan istri sama budak tersebut. Boleh itu. Dan budak ini kayak seperti barang dia jemaah, dijual belikan. Dijual belikan. Tapi yang boleh itu cuma laki-laki ke perempuan, kalau budaknya perempuan. Kalau dia misalnya perempuan punya budak laki-laki nggak boleh. Nggak boleh. Ini sama dikiaskan seorang laki-laki itu boleh dia menikah lebih daripada 1, 2, 3, 4. Kenapa di syariat dibolehkan hal tersebut? Karena kalau antum punya istri lebih daripada 1, keturunan antum nggak akan bercampur baur. 1 aja kan dari antum ngelirnya. Tapi kalau ada seorang perempuan punya 2 suami misalnya, nggak tahu, bingung dia, ini anak siapa ini? Nggak jelas anaknya, sepotong si A, sepotong si B, maka nggak karuan jalurnya. Dan memang ada hikmahnya dengan hal tersebut. Jangan sampai kita mengatakan, ya akhirnya kita bahas poligami juga. Jangan sampai kita mengatakan nanti poligami ini adalah ya sesuatu yang mengekang perempuan dan yang lainnya, sejatinya lah. Tapi kalau ada perempuan nggak mau dipoligami ya sudah. Yang penting dia tidak menolak syariat poligami. Bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya yaitu atau yang lainnya, bahwasanya kalau ada seorang perempuan ketika dia menikah dengan seorang laki-laki memberikan syarat, engkau nggak boleh menikah di atasku selama aku masih mampu atau selama aku masih hidup. Apakah syarat seperti ini dibolehkan? Boleh. Karena syarat seperti itu bukan menolak poligami, cuman dia nggak mau dipoligami. Poligami adalah syariat Allah Jalla Jalaluhu, bahkan tetap ada sampai hari kiamat. Cuman kan perempuan itu nggak semuanya mau dipoligami. Ya sama dengan istri-istri kita ya jemaah. Istri kita seperti itu. Istri Anda juga kadang ngomong seperti itu. Selama Anda masih mampu, jangan nikah di atas. Ya sudah biasa.
Karena mereka memang kadang-kadang nggak mau tuh berbagi cinta suaminya, sudah sayang banget sama dia, tiba-tiba ada orang yang kedua yang antum harus berbagi dengan dia. Walaupun itu ada syariat Allah. Walaupun itu ada syariat Allah dan harus dilihat kemaslahatannya, bukan sekedar hawa nafsu saja cuma. Nam Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mengenai tata cara sholat duduk Ustadz. Ana pernah melihat ada 3 cara tata sholat duduk. Yang pertama itu dia duduk dari takbir sampai salam. Yang kedua ketika takbir dia berdiri sampai ruku, tapi ketika sujud dia duduk Ustadz. Yang ketiga itu ketika berdiri dia takbir, setelah takbir dia duduk sampai sujud. Nah pertanyaannya, dari ketiga tata cara sholat duduk ini mana yang kira-kira sesuai dengan sunnah Ustadz? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, atau ketiga-tiganya memang benar Ustadz? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya boleh, cuma sekemampuan antum. Sekemampuan antum. Tapi kadang-kadang kita bermudah-mudahan dengan hal tersebut. Dan ini memang harus dipelajari. Ada orang itu yang dia nggak bisa bersujud jemaah karena lututnya luka. Maka yang diajarkan oleh Nabi SAW, dia berdiri tegak. Dia berdiri tegak, dia takbir, ruku sekemampuannya lurus. Kemudian ketika dia sujud itu, dia posisi duduk. Kemudian dia bungkukkan punggungnya. Antum sadar jemaah. Antum misalnya lutut antum sakit jemaah, untuk langsung sujud. Antum takbir, ruku. Kemudian ketika antum mau duduk itu ya terserah. Antum mau bersilakah, mau duduk pegang. Lurus mungkin kaki seperti ini. Kemudian sujud. Disyaratkan. Dan pas dia yang nggak mampu itu aja yang diringankan oleh Allah Tabaraka. Kalau orang sekarang beda dia cuma. Anda lihat banyak orang itu kayak bermudah-mudahan dia. Maka sering Anda nasihatin santri-santri itu, mana yang antum nggak mampu, antum kerja apa, ya antum itu yang antum diberikan keringanan. Dia cuma sakit apanya gitu, nggak bisa. Mulai dari duduk dari awal. Tapi ya kita kembalikan, sejatinya yang tahu kondisi itu orang itu tersebut jemaah. Bisa jadi kita menilai lututnya sakit, tapi berdiri juga nggak bisa dia jemaah. Jadi kita mengatakan, lututnya aja sakit ini, berarti harus dia berdiri. Berdiri. Ternyata berdiri nggak bisa juga dia jemaah. Kita aja bisul kaki kita berdiri susah kita jemaah, nggak bisa kita berdiri. Maka kita katakan antum itu lebih tahu kondisi antum, dan kita juga nggak boleh menghukumi orang lain. Ya antum kasihkan uzur lah dia. Tapi yang antum tahu ilmu, ya mana yang antum nggak bisa kerjakan itu aja yang dapat uzur. Tapi ya kita nggak boleh neriakin orang, lututnya aja sakit nih, kenapa dia nggak berdiri? Oh ini nggak benar seperti ini, nggak. Karena orang tersebut yang lebih mengetahui kondisi dirinya. Maka antum harus usnu udzon, jangan suudzon. Dan Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau melihat sahabat engkau mengerjakan sesuatu yang beda dari biasanya, berikan dia 1000 uzur. 1000 uzur. Dan antum memang harus seperti itu. Jangan sedikit-dikit seperti ini. Jangan seperti akhirnya nanti ujub dia jemaah. Ujub. Seolah-olah antum mengatakan anak ini lebih hebat daripada dia. Lah, akhirnya sombong juga dia. Batarul haq wa ghamtum nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya kita kembalikan saja, kita nasihati bahwasanya ketika sholat duduk itu yang dia nggak mampuin saja dikasihkan uzur. Kalau misal dia masih berdiri ya berdiri. Kemudian ketika dia nggak bisa sujud ya posisi yang dia sujud enak itu yang mana? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukallifullahu, karena Allah jalla jalaluhu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan untuk kalian, kerjakan sekemampuan. Seperti itu. Cuma kita ingatkan saja. Tapi kalau dia memang nggak mampu dan kita pernah merasakan lutut luka jemaah, itu berdiri nggak bisa jemaah. Mungkin kita ngelihat, lututnya aja sujud saja nggak bisa dia. Tapi orang yang ngalamin juga ya gemeteran juga dia berdiri, nggak khusyuk dia. Nah sudah balikin ke mereka saja mampunya yang mana, dan kita nggak boleh menghukumi orang seperti ini dan seterusnya. Allahu ta'ala alam bisawab.
Maka kesimpulannya sesuai dengan kondisi antum. Kalau tadi antum bertakbir, tapi yang jelas yang diajarkan oleh Nabi, kalau antum bisa mengerjakannya, antum kerjakan. Tapi kalau nggak bisa, ya antum dapat uzur dengan hal tersebut. Dan itu kembali kepada kita. Kalau antum ternyata bisa berdiri, antum nggak berdiri, ya sudah, antum kena ancaman dari Nabi SAW yang seharusnya bisa, antum ternyata tidak lakukan. Nah, Allah Ta'ala, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz Adam menyampaikan bahwa semua pahala-pahala kebaikan yang telah dilakukan itu pada akhirnya akan dihapus karena perbuatan seorang yang kala berdua dengan Allah atau bersendirian dia lakukan maksiat. Dia melakukan maksiatnya terhapus semua. Ini apakah bagaimana bisa membalikan, seumpama apakah ada jalan agar pahala itu bisa kembali terima, apakah dengan cara bertobatkah, dengan perbuatan maksiat atau bagaimana? Umpamanya sudah dihapus. Bagaimana cara mengembalikannya? Tobat coba. Tobat. Kalau antum nggak tobat, dihapus sama Allah. Tapi kalau antum bertobat, dibalik. Mana dalil yang menunjukkan hal tersebut? Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita, sebaik-baik orang di agama Islam itu adalah orang yang ketika dia berada di masa kafir Quraisy, kemudian dia masuk ke agama Islam. Dulu dia sebelum masuk ke agama Islam itu orang yang baik, suka bersedekah, membantu orang lain. Ketika dia masuk ke agama Islam, itu amalan kebaikannya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya dengan melakukan kebaikan. Berarti kalau dia nggak masuk dengan agama Islam, nggak ada artinya kebaikan tersebut. Nggak ada artinya. Berarti di sini maksudnya ya kita kembali bertobat, maka Allah akan berikan kebaikan tersebut. Nah, cuman di sini sebenarnya ya kalau disebut-sebut diungkit-ungkit cuma ancaman Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kembali kepadanya, kemudian amalan tersebut pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakut-nakutin kita jemaah. Tapi jangan sampai antum udah tahu nakut-nakutin, ini Allah nakut-nakutin kita ini. Masa kemarin kita berkorban lillahi ta'ala gara-gara kita melakukan perbuatan sedikit dihapus ini. Ini Allah, enggak seperti itu jemaah. Ya memang seperti itu. Nah, menakut-nakuti hambanya supaya kembali kepada Allah Rabbul. Karena kalau antum nggak bertobat, ya jelas nggak ada artinya amalan tersebut. Maka kalau kembali bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, amalan itu pun akan dibalas oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, Allah Ta'ala dalam sahab. Ada yang lagi nih? Nah, satu. Bismillah, Ustaz. Tadi terkait dengan kita melakukan kebaikan ya. Mungkin sekarang ini kebaikan itu tidak selalu baik katanya kan. Mungkin kan kebaikan itu sangat mulia. Sehingga dengan itu kita menjadi ragu untuk buat kebaikan gitu ya. Contoh kita mau sodako di jalan misalkan atau di lampu merah kan. Tapi di sisi lain ada keterangan pemerintah di situ jangan memberikan sodako di jalan gitulah kira-kira seperti itu. Itu satu contoh. Contoh kedua adalah ada yang minta-minta ke rumah door to door gitu ya. Nah itu ada juga satu informasi bahwa tidak semua yang minta-minta itu adalah murni. Kadang-kadang dia ada satu modus kriminal lah gitu ya, seperti itu. Atau jadi, nah itu jadi sehingga kita ini ada lahan kita memberikan satu amal gitu datang ke kita mengingatkan kita. Di situ kita ada waktu gitu ya, tapi kita ragu gitu Pak Ustadz. Nah bagaimana menyikapi itu gitu kan, karena ini udah satu momentum yang bagus untuk kita bersodakoh gitu ya, udah datang ke kita gitu kan, tapi di saling kita wah ini ragu nih seperti apa gitu Pak Ustadz menyikapi itu, karena ya mungkin ya kita seringlah mengalami seperti itu. Terima kasih. Nah, jemaah semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembahasan kita udah lewat itu. Antum jangan ragu mengerjakan kebaikan. Bab sebelum-sebelumnya, karena kalau nggak salah bab ke-10 atau bab ke berapa itu. Jangan ragu untuk mengerjakan kebaikan. Dan ini untuk melatih kebaikan. Walaupun orang itu mungkin yang datang ke rumah itu dia untuk apa misalnya kan, dia sehat. Ya kita nyari pahala untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Dan jangan ragu dengan hal tersebut. Ya sudah, kita mau berlatih, kasih aja, mudah-mudahan dia mungkin memang sangat butuh kepada Allah. Karena enggak semua orang yang minta-minta itu juga ya sesuai yang dikabarkan oleh orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana Ustaz kita mau bagi-bagi makanan di pinggir jalan, kemudian dilarang oleh pemerintah. Dan itu juga untuk keselamatan kita, jemaah. Antum bagi-bagi, belum menikmati, ditabrak mobil, mati antum jemaah. Nggak ada lagi yang akan berbuat baik kepada yang lainnya. Berarti bukan hal tersebut. Ya antum cari di tempat yang lain untuk berbuat bakti. Jangan sampai gara-gara hal tersebut kemudian kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Kemudian yang tadi lagi kita kembali bahwasanya kebaikan itu nggak boleh kita ragu sama sekali. Anda lupa bab berapa itu, cuma ada. Tinggal antum nanti buka di Riyadhus Shalihin. Maka di situ ada disebutkan bahwasanya tidak boleh ragu dalam mengerjakan kebaikan dan dihapus hal tersebut. Ada kemarin sudah lewat kita coba. Nah, ini dia di bab 10. Antum bisa buka lagi. Bab al-mubadarati ilal khairat wa hassu min tawajjuhi li khairi alal iqbali alaiha bil jiddi min ghairi taraddudin. Antum kerjakan kebaikan, antum yakin sudah kebaikan yang antum kerjakan pasti dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selama itu memang antum anggap memang baik. Tapi kalau ada orang datang minta amal untuk memusuhi kaum muslimin, ya jelas jangan antum bantu dia. Walaupun memberikan orang itu ada kebaikan. Adapun kalau dia misalnya meminta ini, dia seperti ini, itu sebenarnya urusan dia sama Allah Rabbul Alamin. Urusan dia sama Allah. Dia yang akan ditanya, kenapa engkau minta-minta? Karena memang minta-minta itu jelas sesuatu yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Padahal dia mampu dengan hal tersebut. Maka untuk membuat kita supaya yakin ini menghilangkan keraguan itu, katakan kepada diri kita, kebaikan yang aku kerjakan pasti akan dibalas. Kebaikan yang aku dikerjakan pasti akan dibalas. Tapi antum harus lihat-lihat apakah membahayakan diri antum, apakah nanti akan memudaratkan orang lain dan yang lainnya. Ya kayak seperti tadi, bagi-bagi makanan di pinggir jalan, ganggu proses jalur lintas. Pemerintah melarang. Kenapa? Bukan pemerintah itu melarang antum sedekah, enggak. Tapi bahaya ke orang lain, mudarat ke orang lain, yang lainnya seterusnya. Cuma Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, dan kembali kita katakan harus yakin dengan perbuatan baik tersebut. Nggak perlu ragu antum kalau memang itu baik, membantu orang lain dan seterusnya, karena yakin itu akan kembali lagi kepada kita. Dan sering ya nasihatin anak-anak Anda dan yang lainnya, kayak seperti orang minta-minta, antum lihatkan ada yang boneka kemana-mana, ternyata yang di dalam boneka itu orang yang gagah perkasa misalnya di sana. Nah, tapi anak ajarin sama anak-anak itu, ya sudah kasih aja, biar supaya anak ini mudah untuk memberikan orang, membantu orang dan yang lainnya. Dan kita mungkin berusnudon sama mereka, ya mungkin dia lagi kesusahan ini, kepepet, nggak bisa nyari pekerjaan yang lain, ya sudah 1.000, 2.000 kasihkan saja dia. Dan itu tidak membuat kita miskin, walaupun mereka yang kaya. Dan tapi apa yang kita lakukan dari perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan semua urusan kita jemaah, memudahkan urusan dunia kita dan akhirat kita, dan terus memberikan kita umur yang berbarokah, kemudian amalan-amalan yang soleh yang bisa masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.